Tan kayak tegang gitu Legion loh mukanya tadi. Karena game kedua mereka tiba-tiba one sided gitu yo. Iya. Gak dapetin objektif di awal, gak dapetin kill juga. Padahal bawa Kadita. Iya loh. Dan Matilda akhirnya udah stop ya. Stop Matilda. Dan gua rasa stop Povius juga boleh sih. Boleh sih. Ambil Teris lah kalau emang mau pasti. Karena memang dari mereka masih belum bisa memfungsikan Povius dengan baik sih. Itu aja Ya. menurut gua. Atau ya kalau misalnya mau ke arah sisi pasti, main Arlot masih terbuka loh. Banyak yang mainin Arlot dari kemarin juga. Dan Impact Final Slash-nya juga bisa untuk menjadi momentum dibanding Pove yang selalu berada di depan untuk buying time. Karena ketika kita punya hero yang buying time tapi damage dealer kita masih kurang damage, kayaknya sih kasihan Poveus ya digebukin terus-terusan ya. Iya, makanya Chow akhirnya juga ditutup ya dari Legend. Mungkin karena mereka nggak main Chow juga, jadi mendingan di ban aja. Berkali-kali dari The Mongols juga dua kali in total dia pakai Chow. Cusin kah? Cusin kah? Saya sih Cusin. Dan akhirnya Khalid terbuka nantinya ya untuk Legend. Mungkin yang biasanya digunakan sama Mongols. Atau Hilda. Hilda juga jadi salah satu aspek ban bagi Mongols nih. Aduh nggak sih? Aduh, Hilda siapa? Cusin. Wow. Ya, Khalid. pilihannya kasih mereka Hilda free atau Cusin free doang kalau nggak diadu dong. Ya. Ya. Kita bakal lihat aja nih dari permainan papan catur band picknya nih. Mau ngeskakin ke arah mana? Gue sih Skakster sih biasanya. Waduh, itu mah dapatnya 2 sekaligus. Wah, apa ternyata? Diadu total. Adu. Skakster. Skakster nih. Cusin lah ya, Cusin itu. Gue sempat mikir kayak apa Hilda nih, jangan-jangan nih. Tapi kayak enggak deh, Cusin dulu lebih bahaya juga. Dan Legend ketika main Cusin kemarin juga bagus kan Ya. isinya. Ini kan win rate-nya 50% kan. Nah, Cusin. yang bikin 50% menang itu ya Cusinnya dari Legion. Makanya Tangan hehehe. yang kalah dari Araki Akira. Iya. Apakah win rate dari Cusin akan bertambah? Karena ya masih ada Hilda nih yang bisa dipegang sama teman-teman dari Mongols. Mereka bisa untuk mengamankan satu hero tersebut yang bisa punya kekuatan di early. Dan Hilda bersama Suyo yang hadir. Suyo. Kalau lihat dua hero ini udah oke banget sih. Suyo Hilda tuh kayak turtle pertama udah bisa dipegang banget. Lawannya Hylos. Wah, Cusin Hylos sih PR juga loh. Asli. Ini slow-slownya parah banget. Kena Glorious by the way. Kena skill 1 Cusin. Iya, terus diangkat-angkat, Diangkat-angkat. di slowin Hylos. Set deh. Susah kabur banget itu. Bisa Willows nanti. Bisa, tergantung. Kalau misalkan memang jalan dengan bagus nih kombonya nih, kayaknya bisa dipegang. Langsung lihat Bruno-nya di atas, bos. Udah gue bilang ini yo, udah gue bilang. Bruno Beatrix naik, sumpah lah, picknya di atas. Karena dua hero itu yang bisa bikin menang dari beberapa game di wildcard ya, di wildcard kawan-kawan. Dan Daylight yang dipercaya untuk main Bruno lagi, ya ini mau nggak mau Bruno yang harus bersinar sih. Bruno yang harus bisa farming. Tunjukkan Bruno yang ada di hari kemarin yang benar-benar perkasa banget ketika berhadapan dengan Araki Akira. Yang bisa bikin comeback bahkan yuk. Triple kill pula. Oke, jawabannya nih, Beatrix kah? Atau ambil midnya dulu nih, match up dari Cusin. Cusin. Gak ada Yif ya? Nggak ada. Yif. Long range damage lagi kalau mau. Gue kira itu Mirko yang belakang loh. Bukan. Rambutnya mirip doang. Mirip doang. Mirko, apa kabar Mirko? bukan. Bukan. Tapi lu, waduh. Ini ekstrim sih. Mereka mau adu otot pakai otot yuk. Asli. Ini gotok-gotokan terus-terusan nih. Sama seperti dengan adanya mereka punya recall. Recallnya Tialai. Benar. Otot semua kan tuh. Benar. Adu otot terus. Mas sebenarnya Beatrix boleh nitip satu sih sebenarnya buat Boleh. bikin ya. Boleh. Daripada ada lagi nih Beatrix di game ini. Waktu itu Lim Kocil pernah bersabda teman-teman. Wah, apa? Pernah membuat quotes kan lu waktu itu. Apa? Ketika memainkan Luoi, tim kita yang kalah bisa jadi menang. Tim kita yang lagi menang bisa jadi kalah. Iya, kalah mulu lagi kalau gua. Waduh, kalau itu mah di luar kuasa. Makanya gua gak pernah pakai. Tapi sama sih, mau tim gue yang pakai juga sama yo. Karena kalau ada teleport, game lagi menang bisa jadi kalah. Karena swing goldnya bakal ekstrim kan. Yeah. Kayak kondisi lu lagi menang 10.000 gold nih. Lu tele tiba-tiba shutdown. Itu bisa hilang 3.000 4.000. Ya. Nah kalau lagi kalah, lu teleport bisa jadi menang. Karena lu posisi backstep kan. Lu bisa ngincar gold lane-nya langsung mungkin atau damage-nya. Iya. Tapi itu ya balik lagi, tergantung. Makanya buat gue di Indo Loi masih gak
strong di PH sih. Makanya waktu itu PH Loi itu sampai di ban-banin, sampai di pick terus di first pick, di second pick gitu-gitu. Di Indo nggak sampai semarak itu. Kalau dulu mungkin ya 2 season lalu lah. Di tangan Swallow lah, oke lah itu dulu Loi-nya. Rebellion waktu itu yang mempopulerkan. Dan impact-nya benar-benar bagus waktu itu. Kalau ngeliat dari MPL season ini ya, season kemarin berarti ya, season 14. Dari total permainan Loi yang bisa ngambil mungkin dari penglihatan gue cuman Suns di playoff. Suns ya? Pas playoff. Itu Loi-nya baru gila banget itu. Gak waras lagi dia, gila Suns. Namanya gila Suns kan. Iya. Tapi Beatrix ya, titipan kita dikasih yuk. Makasih ya, udah dititipin ya. Ben Beatrix. Nah ini larinya kemana nih? Magical lagi kah? Untuk apa? Gold lane-nya kah? Mongols, gold lane ya. Bisa Nathan ya ini ya. Bisa Nathan, bisa Harit juga. High ground mereka masih lumayan, ya ada duality sih sebenarnya dari Loi, tapi gua rasa masih belum terlalu kenceng. Duality tuh nggak bisa ke minion. Ya makanya buat ke orang doang. Buat orang doang. Clear minionnya gimana? Kalet. Oke, hero kebiasaan dari Mongols, Khalid. Andalan ya. Andalan. Berarti berada di tangan Shenlin harusnya. Tadi kan Bankai yang pakai kan. Ya bisa, sebenarnya bisa ditukar juga sih yo. Bisa. Iya kan. Kalau jadi taruh di Romer atau dari Hildanya yang di Romer. Bisa. Kalau Hildanya di Romer fix Jabon dia. Langsung level 1 udah bertarung. Asli jagoan kebun langsung ngumpul mau di rumput. Wah ditantang loh pakai ini loh. Buset, Haya dan juga Edit benar-benar menjadi melawan kodrat gak sih kalau kayak gini? Makanya ditantang Hildanya ini. Pakai assassin dan Hayabusa, salah satu assassin yang menurut gue susah banget buat ngelawan Hilda. Haya dan Ling. Wah, tadi gue pikir bakal ada Bane sih. Itu dia keluar. Wait, ada Granger bro. Selamat datang kembali Granger di M6 Wildcard. Tapi jujur ini gue ngelihat picknya Legend agak sedikit menantang sih. Iya. Walaupun memang mereka punya hero-hero power kayak Tsusin dan juga Hylos yang kombinasi bisa lancar ya. Dan Bruno terutama yang menjadi hero power dari Daylight. Tapi early game jungle mereka, kalau mereka ke pressure di awal, Hilda yang bisa bareng-bareng bersama dengan hadirnya Khalid, Haya sih dalam masalah besar. Makanya early-nya nih dari jungle-jungle awalnya. Tapi bukan berarti nggak bisa lawan ya. Karena Tsusin. Jadi kayak Hildanya tuh masih bisa di fight pick sedikit lah. Apalagi juga ada Hylos juga nih yang nantinya ketika dia nge-mirroring Hildanya lumayan bonyok. Tapi mid game-nya itu loh yang gue maksud. Hildanya tetap akan bisa kontrol far lane 1 lawan 1 sama Hayabusa. Apapun yang terjadi di mid game masih menang Hilda harusnya. Kecuali Hildanya nge-lag lah. Diem doang kalau atau bot kayak tadi kata coach ya. Bener, maju terus. Maju terus. Oke, kita juga akan maju terus untuk menyaksikan game yang ketiga. Perjuangan dari Legion benar-benar akan kita simak apakah mereka bisa untuk lolos ke babak berikutnya atau Mongol sang kuda hitam yang akan menghancurkan mimpi dari Legion. Oke. Agresivitas dari Shenlin. Jelas ya. Bankai yang menggunakan Hildanya. Tapi match-up-nya jadi sama Tsusin ya. Pertukaran dari Legion loh. Wah iya ya. Tsusin Warcry bos. Gelo. Tsusin Warcry. Dia 1 kali skill 2 hitungannya DPS kan? Iya. Harusnya nggak nyala langsung dong. Makanya butuh kan agak lama. Nggak nyala ya. Mesti dilepas. Nah, mungkin dia yakin dengan targetingnya dia kali ya. Karena kan ini banyakan juga dari The Mongols hero-hero kumpul nih. Hero-hero yang range-nya bisa digapai sama hehehe. Ya tapi gue penasaran sih ketika dia pakai lantern flare terus dilepas. Masih dipakai lagi, nyala nggak stacknya ya? Kalau dia nggak lepas sama sekali itu nggak bakal nyala. Warcry cuma 1 doang. Tapi kalau dia lepas pasang gitu, kayak bisa nyala deh. Nah, nanti kita simak ya. Nanti gue perhatiin deh. Boleh. Nanti... Tapi kalau ngomongin jungle ini nggak ada invade nih. Hildanya agak susah gerak gara-gara diangkat Tsusin mulu kayaknya. Dan memang Tsusinnya juga standby terus di atas. Jadi ini membuat dari Bankai agak sedikit dilematis. Tapi Shenlin yang mulai ke trigger nih. Gerak-geriknya udah mulai terbaca. Ya. Mungkin akan ada di Turtle nanti ya untuk team fight-nya. Kebetulan dari Hayanya juga startnya di orange, jadi dia masih punya purple nanti ketika Turtle yang pertama udah muncul. Tapi tetap sih, kayaknya bakal ngambil buff dulu deh. Oh masalahnya mulai hadir karena ada yang join the fight yaitu Hildanya. Dan akhirnya first blood didapatkan, Jinar jadi korban. Zetsu
memberikan impact yang cukup besar. Walaupun ada satu Lantern Flare dapat karena 2 player, tapi gak ada damage tambahan karena jauh banget. Dan Turtle akhirnya di setup harus dengan bagus juga oleh The Mongols. Bahkan dengan adanya teleport Daylight yang bakal dimakan di tangan Shenlin walaupun ada flicker yang digunakan. Tapi itu dia ya, kekuatan dari The Mongols. Misahin orang-orang, mereka ke turtle sama dia ke bawah. Ini 2 kejadian di waktu yang sama berarti yuk. Dia dapetin dua-duanya lagi. Dia menangin fight turtle-nya karena udah free juga tadi hitungannya kan. Terus dia dapetin kill ke arah Daylight plus Daylight-nya buang flicker. Itu yang harus digarisbawahi. Buang flicker ini loh yang bisa jadi target selanjutnya tetap ke Daylight. Iya, mahal banget. Mahal banget. Dan mungkin Daylight pikir, oh pada di turtle kok jadi gua aman. Enggak ternyata. Tidak ada yang aman di saat rumput gak ada yang ngecek. Belum lagi nantinya ada Mikey yang bisa untuk melakukan diversion. Tapi kayak itu pukulan keras sih buat Daylight juga. Dia harus lebih aware lah sama rumput-rumput. Nah, sama kayak Rings. Wah, Shadow. Tapi ada kuat Shadow, ada Shadow Kill. Dan Rings dalam masalah akhirnya bisa dibalaskan dendam. Tapi Jenar ketinggalan di arah belakang. Zetu hadir bersama dengan Resistance of Daylight. Yang gak punya flicker, gak punya apa-apa. Lenyap lagi. Iya, lagi-lagi yang menjadi korban juga. Sementara ya Cus ini akhirnya hadir di arah mid lane nih. Udah mulai tukar lagi. Di menit 5 mungkin Haya bisa ngisi. Tapi kalau sekarang belum. Dampak Haya yang ngambil laning atas kayaknya masih jelek banget sih kalau di under menit 5. Ya dia juga gak bakal maksimal dari EXP-nya. Ada potongan yuk. Iya, makanya. Kena diskon ya. Dan Bankai tadi udah hampir coba untuk ngecek juga nih pergerakan dari Joe. Dan Joe memilih untuk jauh. Tapi setiap, ini patternnya bagus banget dah. Bankai sama Shenlin selalu ada di setiap buff-buff deket mirip dari Joe. Harus. Seenggaknya vision yuk. Iya. Seenggaknya info lah. Oh dia start sini. Oh Hayanya udah ada di bawah misalkan. Thunderbelt menjadi item pertama juga prioritas untuk Hildanya. Sementara untuk Mikey udah Diversion. Langsung coba untuk memancing keributan. Diversion yang dihadirkan. Targeting ke arah belakang Jinard adalah masalah. Masih ada Absorb tapi ternyata Jinard kali ini bakal coba untuk take down. Bahwa tidak berfungsi apa-apa. Lantern Flare dimulai dibuka. Ada flicker tapi Mikey tetap bisa dilenyapkan. Hadir sudah sound damage dealer Daylight untuk bisa memberikan damage tambahan. Tapi ternyata Bankai yang bisa dilenyapkan cukup terlambat dari ringsnya. Bisa dibilang rugi sih The Mongols. Ya mereka tadi ngebuka jalannya, tapi itu malah bikin Joe-nya nggak tumbang. Purple-nya masih diamankan juga dan Turtle sekarang yang terbuka. Makanya gue bisa bilang The Mongols tadi yang rugi dari gerakan mereka. Iya, sangat-sangat rugi. Niatnya mau balikin, mau memperpanjang keunggulan mereka dengan hadirnya Mikey. Tapi ternyata teman-teman dari Legion Esports jauh lebih siap. Bahkan Daylight loh tiba-tiba sampai datang loh. Datang duluan malah. Walaupun Rings datang juga, tapi Council. Wah mereka mau ambil Tarat. Langsung sigap, mereka udah mengamankan beberapa poin. Mereka udah ngamanin dari segi ritme permainannya. Langsung outer turretnya dihancurkan oleh teman-teman dari Legion Esports. Iya. Kondisi sekarang bisa dibilang sama sih. Karena dari goldnya juga bedanya cuma 1000 ya, nggak terlalu jauh. Bahkan gold difference dari masing-masing role juga tipis banget. Ya memang skala The Mongolnya masih unggul nih. Tapi kecil juga lah, nggak jauh-jauh banget. Bahkan kayak ngomongin soal Hayabusa nanti akan pegang lane juga kan udah masuk menit 5. Mungkin nanti akan ngeboosting juga nih dari ketertinggalan goldnya. Dari sisi item pun kelihatan Hunter Strike untuk cooldown dari Hayabusa udah jadi. Item awalannya udah oke. Tinggal nunggu aja nih dari kedua gold lanernya. Ya, tapi main 5-5an ya mereka ya. Sekarang udah mau coba untuk men-charge jadi 3-2. Apalagi Hilda udah di bawah tapi di arah tengah. Shadow kill Mikey dalam masalah dan dia masih selamat. Dibalaskan dengan Raging Sandstorm dikeluarkan oleh Shenlin. Tapi damage tambahannya masih belum ada. Apalagi mereka melihat Rings di bawah. Ya mereka pede-pede banget untuk kejar ke depan. Itu dia. Dari Rings udah jadi Malefic Roar ya, bukan Malefic Gun. Karena balik lagi nggak dependent sama basic attack. Enak dari Zetsu, Earthshatter. Nah, Zetsu dalam masalah besar. Zetsu bakal coba dikejar, terus Speedway dibuka. Tapi Shenlin dan juga Bankai hadir untuk menolong. Dan maka sekarang lihat target ke arah belakang. Tiba-tiba Riz juga memberikan damage maksimal. Tapi lihat bagaimana sosok dari Bankai yang mencoba untuk memperpanjang nyawa T5. Dan akhirnya Daylight lah yang bisa dihilangkan dengan adanya Sonata. Menuju ke arah belakang, Riz double killnya benar-benar mematikan. Ya, punishment yang mahal tadi. Dengan edit yang onwardnya nggak bisa memang lompatin obstacle. Makanya tadi nggak bisa kena kan. Earthshatternya kena pakai flicker tapi onwardnya nggak.
Turtle terbuka dan The Mongol sekarang punya kesempatan nih untuk ambil turtle-nya. Wow. Rhapsody Sonata ini membuat The Rings benar-benar on point banget. Bahkan Daylight-nya dibikin tumbang tadi. Kena damage-nya tadi. Lihat Sonata. Memang range-nya juga jauh. Sekaligus dia kayak nyari posisi lagi. Ini harus ditarget banget sih. Joe matanya nih harus benar-benar ke Rings. Kalau enggak bakal bahaya. Seenggaknya ke Mikey lah. Kalau misalkan nggak ke Rings. Waduh. Coba untuk mengejar ke arah Daylight kan sekarang. Dan Daylight-nya benar-benar coba untuk cari posisi yang lebih baik. Dengan lantern flare yang dibuka oleh Hehe, mananya udah lumayan tergerus habis. Tapi dengan adanya satu Dead Sonata kembali dibuka, jaga jarak adalah pilihan. Walaupun ada Glorious Fade Away, damage yang dihasilkan udah cukup mumpuni dari Rings. Iya. Bahkan kalau ngomongin soal damage, sebenarnya dari Legend juga udah cukup. Berserker video udah jadi tuh barusan. Dari Daylight-nya juga. Oh, di arah tengah bakal ada pertikaian. Shadow Kill damage-nya terbagi. Dead Sonata kembali menjadi masalah. Dan Rings berhasil membuat teman-teman The Legion untuk mundur. Bahkan Shenlin masih dengan agresivitasnya. Iya, temponya masih di The Mongols ya. Goldnya pun masih mereka pegang. Apa yang terjadi nih? Legend mereka seakan kehilangan nih early game yang dimana adalah power mereka. Dengan Cusin loh yang diambil. Iya. Ini menit 8 tiba-tiba udah mau dicolong purple buff. Gila. Mahal banget loh ini tamparan keras bagi Legend Esports. Gak ada purple buff untuk sosok dari Joe. Ini udah landing jauh aja sih. Gak ada opsi lain untuk Hayabusanya. Dia pegang bawahnya dulu, cari farming dulu. Kecuali memang mau kontes ya di next objektifnya di Lord mungkin. Karena sekarang map visionnya dipegang banget sama The Mongols. Banget. Kayak 50% map gitu loh. Iya. Apalagi udah gak ada inner turret di arah top. Outer di tengah udah gak ada. Sedangkan Lord bentar lagi bakal hadir. Jelas bagi The Mongols sudah menguasai semuanya. Wah, Legion kalau kalah di game ini. Wah, wassalam sih. Udah gak ada Legend lolos berarti. Iya. Dan barusan ada diversion menargetkan menuju ke arah Lord. Untuk lebih cepat untuk nge-setup ya juga. Ditinggal sengaja mungkin Shenlin supaya dia menjadi satu pancingan buat Shadow. Shadow Kill mencoba untuk mendapatkan, tapi Raging Sandstorm ternyata tidak bisa menyelamatkan dirinya karena dari volleyball berhasil didapatkan point kill. Lord menjadi satu pertukaran, tapi ternyata jadi bandnya terus strong. Dan Rhapsody, Dead Sonata, Rings benar-benar jadi pasangan Flicker ke depan. Rings tershutdown, tidak ada escape lagi, tidak ada rondo untuk dirinya. Iya, coba untuk membalikan keadaan kali ini. Legend Esports, mereka hanya kehilangan Jenard saja. Sementara sisanya mereka unggul. 3 poin kill in total. Ngebuka sekarang objektif yang ada di mid lane. Dan bahkan lane jauhnya dipegang sama Joe. Dia yang fokus ke arah Lordnya. Yang lain dibiarkan untuk bersih-bersih. Bahkan bisa untuk ngamanin ke arah outer turret di arah mid lane. Ada sedikit harapan untuk Legion. Ya, defensif yang lumayan bagus juga tadi. Pertukaran yang terjadi membuat akhirnya Daylight mempunyai Malefic Gun. Kali kemana dia tadi? Cuma diversion ke depan doang. Oke, ada. Waduh, ada hehehe. Terpaksa flicker digunakan. Dan sekarang mungkin agak sedikit panik ya, langsung flicker. Biasanya dengan Crimson Beacon udah cukup sebenarnya bisa buat kabur tadi. Mungkin lebih cepat juga sih tadi kayak aksinya lebih ke flicker duluan yang dipencet. Tapi ya paling gak jadi lumayan nih Lordnya. Jadi masih bisa di follow juga. Nah, iya ya. Yang tadinya gue pikir udah gak bisa nih, udah jadi giveaway doang. Tapi ya itu mungkin niat dari The Mongols, mereka siap untuk memancing keributan kembali. Di arah bottom lane akan menjadi incaran bagi The Mongols. Selalu Dead Sonata bisa kecicil siapapun di depan. Enggak, 3 kali berarti ya untuk Dead Sonata. Bisa sih sebenarnya. Tapi ya nggak tahu kenapa nih main front to back nggak bagus untuk Legend. Dan pilihannya mereka dari The Mongols gue rasa tetap akan ada di backstep juga. Hilangin Daylight gimana pun caranya. Entah pakai teleport dari Loyi, entah pakai Raging Sandstorm. Pokoknya hilangin Daylight-nya. Karena main front to back enak banget dari Legend. Diangkat Cusin, dipegangin High Loss. Ada controller juga dari Edit. Bruno. Enak banget front to back. Apalagi kan darahnya juga nggak tebel-tebel banget ya. The Mongols kayak Bankai ataupun Shenlin ini bisa untuk dilumat sebenarnya sama Legion. Paling yang ngeganggu dari fertilize-nya aja nih. Dari The Mongols yang dipegang sama Bankai. Tapi itu juga ya, gak lama-lama juga kan efeknya. Iya, paling cuma beli waktu sebentar. Habis itu udah. Masalahnya sekarang harus ekstra hati-hati dari teman-teman Legend.
satu yang tumbang aja ini bisa ngerubah dari kondisi gamenya loh. Apalagi yang tumbang yang tadi gue bilang Daylight. Kalau Daylight selesai, udah selesai nih harusnya gamenya. Tapi untuk sekarang ya mereka benar-benar berada di arah atas. Ada flicker yang digunakan. Shenlin ingin lebih safety. Ya seenggaknya informasi udah ada nih. Tanpa flicker nih Shenlin. Lumayan untuk kontes nanti mungkin di arah Lord bisa banget mereka lakukan juga. Wait, ada shadow kill tapi damage terbagi. Masih gagal untuk bisa mendapatkan ke arah Luoi. Dan akhirnya dari Joe hanya bisa untuk gigit jari. Untuk Lord yang bakal dipegang oleh kedua tim. Siapakah yang akan memenangi? Karena The Mongols sudah coba untuk setup. Tapi ternyata dipukul mundur kembali. Glorious Pathway dibuka. Lihat tidak adanya flicker. Tapi Registra pun tidak bisa untuk mencegah dirinya untuk bisa ditumbangkan. Volleyboil dari Daylight mematikan Quad Shadow. Rings dengan flickernya untuk mundur. Tekanan demi tekanan Legion Esports mereka bangun. Dan bahkan Shatter. Oh my God. Bankai mencoba untuk kabur. Tapi lihat bagaimana hehehe. Oh no. Duality yang connect. Tapi lihat Mikey gak selamat. Dan lihat menyisakan Wipeout. tidak ada. Semuanya diratakan. Mongols mencoba untuk one straight push di arah atas. Wah, ini bisa nge-follow dari minionnya. Respawn time yang gak cukup sepertinya Legion Esports. Mereka kehilangan kesempatan kah untuk menjadi juara grup dan sepertinya iya. Wow, dan dengan ada minion one straight push, Legion dibuat harus tunduk di tangan Mongol. Sang kuda hitam memastikan Legion tidak akan berada di M6 World Championship. Yang menghilangkan kesempatan terakhir dari Legion juga. Dan bukan hanya sekedar menghilangkan, mereka mengalahkan Legion juga dan membuktikan The Mongols dengan Regent Pride yang dia bawa sekarang 2-1. Bahkan dari teman-teman Legion juga yang seakan tidak bisa berkutik dari 2 game terakhir. Kemenangan pertama hanya dikasih secara gratis, tapi di 2 game sisanya langsung dibalikin. Gila sih. Wow. Kemenangan depan mata banyak banget loh didapatkan sama Legion tadi sebenarnya. Keren banget sih. Di hari ini ternyata ya kita bakal ngeliat dramanya tinggal di RRQ dan juga di match ketiga ya. Iya, di match ketiga. Tapi ntar ada hitungannya sih. Bisa dibilang kalau misalkan memang nanti jadinya head to head dan RRQ, kasusnya kita ambil RRQ menang 2-0. Terus ntar bisa jadi head to head kan, tergantung poinnya. Gue belum lihat poinnya soalnya. Ya. Nanti akan ada head to head. Kalau head to headnya sama Insilio, yang menang match RRQ. Bisa jadi RRQ yang lolos. Harusnya, tapi ya tergantung lah nanti akan dihitung lagi, mungkin akan di breakdown juga ketika di match ketiga nanti biar lebih jelasnya gimana. Ya. Masih dengan match yang kedua dulu nih. Karena gue nggak tahu kenapa tapi risetnya The Mongols ini bagus banget. Parah sih. Yang dimana di game pertama gue lihat kayak acak-acakan banget mainnya. Itu kan tiba-tiba hari itu Daylight pegang semuanya gitu kan. Dan di game kedua langsung fall off. Bukan Bruno-nya Daylight. Bukan, tapi gerakan-gerakan teman-teman dari Legion. Ya. Itu yang benar-benar hilang. Bener. Dan Luoi-nya juga bisa berkasih kredit ya dengan impact yang cukup luar biasa dengan diversion yang mengejutkan berkali-kali. Walaupun memang gak ada yang terlalu signifikan, tapi kayak Hildanya juga bisa nolong dari arah rumputan. Tapi kita bakal ngeliat juga dari item build dan juga emblemnya. Oke, dari Granger pakai corrosion. Oke, oh untuk end game tadi berarti ya. Gua agak sedikit Granger corrosion karena ya Zetsunya juga pakai corrosion tuh tadi buat end game doang dia, buat attack speed dia lebih cepat juga. Tapi yang pasti si Halberd, Hunter Strike dan Blade of Despair ini di item yang diamankan juga sama Rings. Granger enak pakai GDS tahu karena dia tipikal hero yang sambil lari juga. Kecuali lihat dari Bruno-nya pakai Wind of Nature, ini nggak bisa diadu juga karena ya balik lagi Granger tuh damage burst kan dia dengan DPS gede kayak Lunox sistemnya. Tapi kalau ngelihat dari Malefic Gun, gue rasa juga memang nggak cocok karena basic attack-nya Granger tuh nggak masuk ke Rhapsody atau ke Death Sonata-nya. Range-nya akan tetap segitu. Beda sama Beatrix. Nah, kalau ngomongin soal emblem, mungkin akan ada sedikit perbedaan juga sih. Dari Bruno yang rata-rata di talent pertama itu pakai Fatal, dia pakai critical yang akan lebih tinggi dari chance-nya ataupun dari damage-nya. Sementara kalau ya Trill pilihan yang bagus juga sih dari Rings. Bisa Trill, bisa agility juga sebenarnya kalau dia memang mau. Kalau lihat juga dia pakai Trill juga, Weapon Monster dan juga adanya Lethal ya. Dia Emblem Fighter. Loh iya loh, Emblem Fighter loh. Pantas agak lumayan tebel tadi ya, agak lumayan sustain ya.
Digebok-gebok Bruno agak lumayan susah loh. Sebenarnya nyari spell farm-nya kah? Spell farm mungkin. Atau cari darah dari dasarnya mungkin ya. Dia lebih sustain. Sebenarnya kalau misalkan ngomongin sustain, basic common bisa sih. Cuman regen mananya jadi sayang ya. Karena dia nggak pakai mana. Ya. Kalau keras doang belum tank. Gue mau coba. Jam berapa? Jam berapa apanya? Cobanya nanti. Ya kelar dari sini. Oh pas gue lagi jalan pulang, silakan. Oh lu gak mau main sama gue maksudnya? Silakan coba. Gue lagi jalan pulang suruh main gimana sih? Ya benar. Masa gue main sambil pulang? Ya nanti kalau lu udah di rumah juga. The Mongols. Langsung ngambil semua objektif turret, turtle, lord, buff semua diunggulin oleh The Mongols. Gue suka sih rotasi dari Loi-nya yang galak banget ya. Dan tadi ada dua kejadian yang berjalan bersamaan gitu loh. Turtle mereka dapat, kill-nya juga mereka dapat. Di bawah ya tadi. Iya, wah itu udah jadi awal yang bagus banget untuk snowballingnya mereka. Gila itu bener-bener gila sih. Crazy kan. Crazy racing. Gila balap memang nih Loi-nya. Crazy Rich Mikey. Iya. Dia bisa kayak gitu ya tadi. Bawa Sandlin, bawa si Rings untuk memusnahkan Daylight. Gue yakin juga Daylight tuh gak expect tuh. Buset tiba-tiba hadir pakai Raging Sandstorm, pakai Desert Tornado nih. Bagi dua tadi. Flickernya pun dipakai tetap aja nggak bisa ya. Tetap nggak bisa selamat. Dan itu yang jadi awal dari masalahnya. Karena dia udah pakai flicker dia tumbang. Nextnya orang udah tahu nggak ada flicker nih Bruno nih. Sikat terus. Dan abis itu juga sempat kejadian di Daylight kayak gitu sih. Kill death keduanya juga kayak gitu dia. Iya. Daerah bottom. Dan itu kan VP. Baik GoPay. Jatuh ke siapa nih? Gua bebas deh Jinard Rings sih. Rings ya. Ini corruptionnya ini ganti kawan-kawan ya. Sama Rapid Boost juga ganti tadi. Ada end game soalnya. Jadi kayak dia butuh attack speed aja kan. Betul. Rata-rata ada yang pakai corruption, ada yang pakai Windtalker. Corruption ya lumayan cepet sih. Emblemnya Factor. Nah, tadi tuh yang gue bilang kan, dia pakai emblem Factor dasarnya dan Impurage. Impurage ini harusnya jadinya darah karena dia dari Grangernya kan kagak pakai mana. Jadi dia langsung jadi darah. Weapon Master juga lebih banyak dari damage yang ditambah untuk item-itemnya. Sementara ya kita sambil ngeliat juga untuk MVP highlight. Apa sih sebenarnya yang terjadi dan membuat Jinard dari teman-teman The Mongols ini bisa untuk eksekusi. Dan ini nih sayang banget Jinard nyangkut tembok tadi. Kalau seandainya tadi onwardnya kena, mungkin ada cerita yang berbeda nih. Karena ini bakal kill yang mahal loh. Ya Zetsui bisa selamat, bisa nggak selamat itu habis tuh. Dan mereka susah fight back. Dan dengan hadirnya kembali ya, mereka yang sigap untuk memaksakan team fight, direspon dengan baik sama The Mongols. Positioning dari Rings susah banget untuk digapai. Dia gak sia-siain flicker yang dia keluarin loh dari Rings. Iya, selalu on point ya bisa dibilang. Dan main front to back juga ternyata ready loh mereka. Yang tadi gue bilang kan kayak bahaya banget kalau mau main front to back. Bruno, Chusin dan Hylos ini 3 hero front to back banget. Sama 4 bahkan sama Edit. Kalau mereka mau ngadu itu berat seharusnya. Berarti sekarang kita ngeliat Chusin win rate-nya 25%. Makin turun. Benar. Enggak, waktu itu 3-3-3-3 dong harusnya. Oh iya 33%. 3-3-3-3 enggak akan kelar yuk itu 3-nya. Jangan dikelarin. Iya, 10 bagi 3 terus. 3. Gak akan kelar itu. Tapi ya untuk klasemen berarti kita udah bisa memastikan